Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omah diskusi. Ini kebetulan atau memang jodoh, kita tidak tahu. Pagi ini kita berada di Desa Pesu, tepatnya di Raja Farm, ini tempatnya Mas Andika. Kita bertemu dengan Mas Sidik Perwito. Dia salah satu dedengkotnya Dinas Peternakan Kabupaten Magetan di bidang apa, Mas Sidik? Mungkin bisa dikenalkan dengan pemirsa semua. Yeah, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan kami. Mohon diperkenalkan, saya Pak Sidik Perwito selaku Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan. Kebetulan kita tidak sengaja ketemu dengan Mas Agus dan kawan-kawan dalam rangka ini sebetulnya salah satu dari fungsi kami, yaitu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha peternakan. Salah satu dari fungsi kita adalah memonitoring bagaimana perkembangan usaha dari beliau-beliau para pelaku usaha peternakan itu. Tidak hanya pada sisi budidaya atau sisi hulu, tetapi kami juga melakukan monitoring, pembinaan, pendampingan di sisi hilirnya, yaitu dari sisi pemasaran, pengemasan, dan perkembangan dari para pelaku usaha peternakan tersebut. Mas Sidik sudah lama di Dinas Peternakan ya. Untuk peternak Magetan itu sebenarnya menurut Mas Sidik sendiri bagaimana kualitas, kuantitas, dan mungkin hewannya juga ya? Apa yang dia kerjakan selama ini, apakah sudah sesuai prosedur dengan bahasa perdagangan yang ada di Kabupaten Magetan? Dapat kita lihat aja pada statistik, insya Allah di Magetan itu merupakan nomor 5 sebagai produsen peternakan di Jawa Timur. Salah satunya yaitu perunggasan, ayam petelur, kemudian untuk ternak mamalia seperti sapi, semua sudah mengakui bahwa Magetan adalah pengekspor sapi kerman atau sapi siap potong. Untuk iklim atau sumber daya alam, Magetan sangat bagus sekali, mendukung sekali untuk kegiatan usaha peternakan tersebut. Sejak zaman mbah-mbah kita yang namanya ngingung ternak atau rojokoyo itu merupakan salah satu bentuk dari suksesnya suatu keluarga. Memiliki ternak sama dengan memiliki tabungan atau untuk menjadikan invest untuk masa-masa yang akan datang. Untuk perkembangan peternakan di Magetan naik turun, biasanya dipengaruhi oleh suhu atau cuaca, dipengaruhi oleh musim sekolah, juga dipengaruhi juga harga, termasuk wabah. Contoh kasus peternakan di Magetan populasinya menurun drastis kira-kira 40%, itu karena ada wabah penyakit mulut dan kuku, kemudian disusul dengan penyakit LSD, lumpy skin disease, pada ternak sapi. Hal ini membuat semangat dari para peternak sapi itu agak menurun, tetapi mereka tidak langsung putus asa. Mereka akan melihat situasi, dan faktanya mereka sekarang trennya beralih ke peternakan kambing dan domba. Ya. Seperti sekarang ini di belakang kita ada peternakan yang kategori maju oleh Mas Andika di Raja Farm di Pesu. Jadi kami juga melakukan monitoring dan melihat perkembangan dari peternakan tersebut. Yang kedua, contoh hari-hari ini peternakan ayam unggas, terutama ayam petelur dan ayam ras potong, itu agak lesu karena memang harga pakan yang relatif tinggi, terutama jagung sebagai bahan campuran untuk pakan ternak. Sulit sekali didapat, kalaupun ada biasanya harganya tinggi sekali. Lah, itu yang membuat biasanya peternak-peternak kita agak turun semangatnya. Tetapi mereka-mereka ini percaya mereka pasti punya cara atau punya ide untuk tetap eksis, bagaimana cara mereka usahanya biar tidak gulung tikar. Nah, di sini fungsi kami sebagai Dinas Peternakan dan Perikanan bidang usaha tani ternak, kami selalu memonitoring apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi keluhan mereka, untuk kami catat, untuk kami
laporkan dan segera kami bagaimana intervensi pemerintah untuk bisa mengendalikan permasalahan dari peternak tersebut. Ada juga peternak-peternak yang sudah memiliki di atas rata-rata kemajuan dan kemampuannya, itu akan kami bimbing untuk ke level yang lebih tinggi, seperti diikutkan kontes, diikutkan lomba agribis peternakan di tingkat Jawa Timur, dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menjadi juara 1, yaitu perunggasan di kelompok Petung Rejo dan sapi perah di kelompok Sumber Rezeki Singolangu. Kita juara 1 untuk di tingkat lomba Jawa Timur tahun 2022. Tetapi karena tingkat nasional barangkali ada sesuatu, belum diadakan untuk kontes atau lomba di tingkat nasional. Tapi kembali ke peternak di Magetan, mungkin dia pasti ada permasalahan, terutama aku ki peternak. Nek aku awal, aku pengen duwe peternakan, penjualanku kan kadang dia bingung, entah dijual di pasar atau dijual ke tengkulak, atau memang antar media online kan bisa. Jadi peran dinas sendiri, seumpama ini ada peternak, Bapak saya ini punya peternakan segini ribu, tapi saya bingung penjualan, apakah ke depan dinas bisa membantu untuk bagaimana penjualan itu bisa lancar, entah dari mana begitu caranya? Sebetulnya untuk pasar kita menyerahkan bulat-bulat kepada para pelaku usaha peternakan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dinas kami selalu memberikan pendampingan kepada peternak-peternak atau pelaku usaha yang memiliki kesulitan dalam pemasaran. Contoh yang kecil, kita selalu melakukan basar-basar untuk melakukan promosi kepada pelaku-pelaku usaha peternakan yang sifatnya masih pemula. Ya. Tetapi untuk pemasaran yang istilahnya kesulitan dalam hal pemasaran, kami tidak menutup mata. Kami pun berusaha untuk membuatkan berhubungan dengan stakeholder luar Magetan, seperti daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang di Tengarai punya potensi sebagai pasar pada peternakan-peternakan di Kabupaten Magetan. Jika contoh untuk kambing domba, barangkali di daerah-daerah wilayah Jawa Barat itu sangat memerlukan sekali. Juga daerah-daerah yang memerlukan kambing domba tersebut untuk daerah-daerah luar Jawa. Trennya sudah banyak, jadi kami sudah mengirim produk hasil peternakan seperti telur dan lain sebagainya ini ke luar Jawa, kemudian juga berupa barang hidup seperti sapi, seperti kambing ini ke Kalimantan, ke Sumatera, itu ditandai dengan permintaan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan yang kami keluarkan. Jadi seumpama kita kirim kambing ke Jawa Barat atau kemana, berarti wajib dong surat itu? Wajib, karena memang aturan atau undang-undang menerapkan seperti itu. Selain memastikan hewannya sehat, kita pastikan bahwa tidak terjadi nanti penularan wabah penyakit dari daerah satu ke daerah yang lain. Jadi itu berarti ekor per ekor kita cek nanti? Iya, ekor per ekor nanti. Ke luar Jawa atau kemana gitu ya? Iya. Karena kita di kandang kambing, populasi kambing sebenarnya Mas, dari peternak-peternak Magetan kira-kira berapa sih? Di seluruh Magetan, maksudnya gini, berapa sih peternak di Magetan sekarang ini yang menurut Mas Sidik bisa terjangkau Mas Sidik datangi? Kalau yang namanya peternakan rakyat dengan populasi 1 atau 4 ekor dan lain sebagainya itu rata-rata banyak. Untuk populasi kambing dan domba itu berkisar dari sensus yang terakhir kita lakukan itu untuk kambing kisaran di angka 53.000 ekor. Untuk domba kisaran di angka 48.000 ekor. Untuk peternak-peternak yang sifatnya memiliki usaha atau pelaku usaha, kami mencatatnya di atas 10 ekor, ya kisaran ada 200-an. Ada 200-an pelaku usaha peternakan kambing dan domba yang ada di Kabupaten Magetan. Pemirsa, sudah jelas ya apa fungsi bidangnya Mas Sidik
Dia bidang untuk usaha tani ternak yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi para teman-teman yang ingin berusaha atau sudah berusaha, jangan khawatir. Dinas sekarang luar biasa. Dia selalu getol, turun lapangan, selalu memberikan edukasi yang baik untuk para peternak. Dan satu yang menjadi tema kita tadi, membantu kalaupun ada sesuatu yang harus dibantu. Tapi tidak harus membantu begini, harus begini, enggak lah. Anda sebagai peternak harus lebih giat, lebih kreatif. Bagaimana ternak-ternak Anda sehat, bagaimana penjualan Anda itu luar biasa, itu dari Anda sendiri. Dinas ini fasilitator. Dia hanya membantu bagaimana peternak itu menjadi peternak yang luar biasa di Kabupaten Magetan dan akan menjadi mercusuarnya Jawa Timur bahwa Magetan lumbung peternak-peternak yang hebat. Begitu Pak Sidik. Siap. Terima kasih, selamat pagi. Dikasih waktu longgar dan saya akan keliling-keliling lagi untuk mencari peternak-peternak yang luar biasa di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Sukses selalu Pak Sidik. Oke, Omah Diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.